Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Baik ya. Baik. Alhamdulillah baik. Saya harap kabarnya baik semua. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Saya senang sekali bisa bertatap muka dengan kalian semua walaupun hanya melalui media Zoom. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, agar kegiatan kita dilancarkan dan dijauhkan dari segala mara bahaya seperti kendala dalam sinyal ya. Oke, mungkin di sini ada yang mau memimpin doa terlebih dahulu. Pak, saya izin memimpin doa, Pak. Ya, silakan. Siapa ini namanya? Boleh kenalin dirinya dulu. Baik, Pak. Nama saya Nasrul Maddoan. Oke, Nasrul Maddaun ya. Ya, boleh langsung dipimpin doa aja. Baik, teman-teman. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, mari kita membaca doa menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya Nasrul Maddaun untuk mengefektifkan waktu. Boleh dicek dulu nama-namanya ya. Dede Nurdin ada? Hadir, Pak. Tasya Patresia Amanda ada? Saya, Pak. Oke, Nasrul Maddaun. Saya, Pak. Oke, Haikal Arasy. Hadir, Pak. Siva Fazriati. Saya, Pak. Hadir. Yeni Nurdiana. Hadir, Pak. Francisca Fridat. Ada? Hadir. Ditahan dulu ketawanya ya Francisca. Emang muka saya rada lucu kadang. Rara hadir? Hadir, Pak. Ada yang belum disebutkan namanya? Nggak ada ya? Oke. Jadi pada kegiatan hari ini sedikit berbeda ya karena kemarin kita membahas tentang bimbingan kelompok. Jadi untuk hari ini kita lebih kepada konseling kelompok. Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa sih konseling kelompok? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Mungkin Saudara Nasrul Maddoan tahu? Tidak tahu, Pak. Bohong. Kemarin ngejelasin kamu. Oke. Maaf, Pak. Saya lupa, ya. Ya, tidak masalah. Jadi saya ingatkan sedikit ya. Jadi sedikit berbeda. Kalau untuk kemarin kita membahas tentang bimbingan kelompok. Jadi sedikit berbeda dengan konseling kelompok. Bila bimbingan itu lebih kepada mengarahkan. Tapi bila konseling, seperti pada namanya, itu lebih kepada mengentaskan masalah gitu. Jadi ketika memang ada salah satu dari kita yang mempunyai masalah, khususnya dalam pribadi, itu bisa diselesaikan melalui konseling kelompok maupun individu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita langsung masuk ke tekniknya aja mungkin ya. Pada hari ini kita akan melakukan teknik psikodrama. Oke. Mohon maaf sebelumnya sinyal Bapak terputus karena lagi di gunung. Baik, Pak. Iya, Pak. Bentar ya. Oke. Jadi sebelum kita masukin psikodrama,
Bentar ya. Banyak balapan. Oke. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke. Sebelumnya kan tadi udah saya jelaskan ya terkait dengan konseling kelompok. Mungkin di sini ada yang mempunyai permasalahan-permasalahan dalam dirinya gitu. Oke, sebelum saya lanjut, jadi konseling kelompok ini kita menerapkan asas kerahasiaan. Jadi apapun yang dikatakan atau disampaikan di dalam pertemuan kali ini, insya Allah tidak akan tersebar gitu. Jadi hanya kita saja yang mengetahui dan dari kalian pun tidak boleh ada yang menyebarkan. Gimana? Sepakat ya? Iya, Pak. Pak. Oke, mungkin dari Saudara Nasrul dulu nih. Kira-kira mau membahas tentang masalah apa? Halo Nasrul. Oke, mungkin terkendala sinyal ya. Iya Pak, apa Pak? Maaf. Kira-kira mau membahas masalah apa? Tentang insecure kah? Atau apa? Halo Nasrul. Atau Tasya mau sedikit masukan aja dari kalian gitu. Saya ada masukan, Pak. Ya. Bagaimana kita membahas seorang yang apa ya, menempuh jalur pendidikan tapi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oke, kita tampung dulu ya. Dari yang lain ada lagi? Ada lagi nggak kira-kira? Atau ini udah cukup? Kalau kita bahas yang menurut Tasya gimana? Kita bahas yang menurut Tasya aja ya. Sepakat, Pak. Soalnya pendapat saya. Yang lain gimana? Sepakat ya? Sepakat, Pak. Oke. Jadi berhubung kita membahas tentang apa tadi? Sorry Tasya, boleh diulang? Membahas seseorang yang menempuh jalur pendidikan tetapi tidak sesuai yang dia inginkan, melainkan sesuai yang orang tuanya inginkan gitu, Pak. Oke. Jadi mungkin teman-teman sekalian di sini juga ada yang merasakan mungkin ya. Sudah ingin memilih jurusan A tapi orang tua inginnya B. Jadi memang sangat sulit untuk menentukannya. Jadi pada pertemuan hari ini karena kita ingin menggunakan teknik psikodrama, jadi kita akan memainkan peran gitu. Jadi sebelum kita masuk, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi psikodrama itu adalah suatu teknik yang dilakukan dengan peran untuk membantu klien yang mengalami tekanan-tekanan dalam jiwa. Gitu. Dengan cara drama klien bisa melakukan perasaan-perasaan dengan acting. Bisa dipahami ya? Paham, Siap, Pak. Pak. Oke, saya langsung aja ya, karena topiknya juga sudah ada. Sebentar ya, saya ada gangguan sinyal sedikit.
Oke. Lanjut ya. Maaf ya. Jadi kita langsung ke pemilihan perannya. Kira-kira ada yang ingin bermain peran nggak di sini? Halo, suara saya terdengar? Gimana Ara? Mau bermain peran nggak? Sorry, boleh? Oke, ada yang ingin mengajukan diri? Halo. Oke, ada yang bersedia lagi jadi pemeran? Dia, Pak. Bersedia, Pak. Ya, Pak, bersedia. Boleh satu-satu siapa namanya? Haikal. Rikal jadi pemeran ya. Iya, Pak. Ya tadi siapa lagi tuh? Ara. Ara, oke. Ada lagi dua lagi. Tania. Tania, oke Tania. Dede, Pak. Dede, oke siap. Satu lagi ada? Atau cukup? Cukup ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang istilah apa ya, perbedaan pendapat lah antara orang tua dengan anak yang ingin memilih jurusan A tapi orang tua inginnya B. Oke, untuk teksnya ingin dikirim via WhatsApp atau dibacakan saja? Saya kirim aja via WhatsApp ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke lah, kita langsung mulai aja ya. Itu udah dibaca masing-masing ya. Jadi kita langsung aja. Sorry, belum. Ara bersedia jadi guru? Bersedia, Pak. Oke, di sini ada sisa Arum, Selo, dan orang tua Arum. Arum? Ada yang mau jadi Arum? Atau Selo ada yang mau? Saya, Pak. Haikal. Ya, Haikal jadi Selo. Dede Nurdin jadi apa? Jadi ayahnya Arum, Pak. Jayanya Arum, oke. Ini sisa Arum, berarti Tania jadi Arum ya? Iya, Pak. Oke. Yaudah, kita langsung saya bacain narasinya dulu ya. Oke, jadi yang pertama itu di suatu tempat hiduplah dua keluarga, yaitu keluarga Bapak Tuhu dan keluarga Bapak Anggit. Bapak Tuhu mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Selo. Nah, Bapak Tuhu dan istrinya bisa dibilang orang tua yang pengertian. Beliau tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada anaknya, apalagi menyangkut cita-cita dan tujuan hidup si anak. Dia selalu mendukung cita-cita dan tujuan si anak, asalkan hal tersebut bersifat positif. Sedangkan di lain sisi, keluarga Pak Anggit adalah kebalikan dari keluarga Bapak Tuhu. Pak Anggit memiliki anak perempuan bernama Arum. Pak Anggit dan istrinya adalah orang tua yang selalu memaksakan kehendaknya kepada anak mereka dan anaknya dipaksa untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Nah, suatu ketika anak Pak Anggit ingin melanjutkan studinya ke SMA karena dia ingin kuliah dan menjadi guru. Namun Pak Anggit melarang hal itu. Dia lebih menyuruh anaknya masuk ke SMK jurusan TKJ dengan harapan anaknya kelak bisa bekerja di bidang teknologi dan mendapat gaji yang besar. Nah, setelah mereka melewati UN tingkat SMP dan mereka dinyatakan lulus, mereka pun melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Si Selo dengan minat dan bakatnya di bidang TI, dia memutuskan masuk ke SMK jurusan TKJ. Dan dengan dukungan penuh dari orang tuanya Selo, melangkah memasuki sekolah yang baru.
Sedangkan Arum dengan sangat berat hati dia masuk ke SMK mengambil jurusan TKJ. Oke, sekarang setting di sekolah. Halo. Oke, mungkin bisa dimulai dari Arum dulu ya. Jadi ketika masa orientasi udah selesai, ini kan sedang belajar gitu. Selo dan Arum bertemu di kelas. Yuk. Halo, Selo. Pulang. Sorry, Kak. Coba lanjut aja. Halo. Gimana? Bener banget. Hai, kenalan yuk. Nama kamu siapa? Namaku Arum. Halo, kenalin nama aku Selo. Oke, bagian 2 guru mulai masuk ke sekolah. Langsung ke hari berikutnya aja ya. Langsung ke bagian 2. Pada hari-hari berikutnya pembelajaran di kelas sudah aktif dan guru sudah memberikan materi pembelajaran. Bentar, maaf. Oke. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ulang mulai nggak? Ulang ya. Oke. 1, 2, 3. Selamat pagi murid-murid. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang administrasi sistem jaringan ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Udah siap semua belajarnya hari ini? Iya, Bu. Oke, kita mulai. Bentar ya, mungkin nih Arumnya terputus dari sinyal nih karena kurang semangat nih. Males Males kenapa? Stop dulu, Kak. Ini bagian nanya bukan sih? Iya, bagian nanya bener. Kalau tanya Kamu lagi nggak semangat kenapa, Arum? Ulang. Kamu nggak semangat kenapa, Arum? Ya, gimana mau semangat? Aku masuk jurusan ini bukan karena minatku. Mau gimana lagi, ayahku maksa supaya aku masuk sini. Yang sabar ya. Hidup kadang
Ini langsung sambung aja nggak apa-apa ya? Ya, langsung sambung aja. Yang sabar ya. Jangan ketawakan. Yang sabar ya, Rum. Hidup memang Hidup emang apa anjir, nggak udah-udah. Jadi skip aja ya udah ya. Langsung ke bagian rumah aja ya. iya bener banget, skip. Ya skip aja. Jadi ini langsung gua bacain. Anjir, gua belum pause lupa. Oke, sekarang settingnya di rumah Arum. Jadi sepulang dari sekolah, Arum langsung menuju ke rumah. Di rumah dia diajak berbincang dengan ayahnya. Terus ayahnya juga menasihati Arum untuk menjadi seorang pekerja di bidang teknologi daripada menjadi guru. Nah, di sini Arum merasa jengkel saat perbincangan itu dilakukan. Dia juga merasa tertekan karena orang tuanya selalu menuntut dia dan dia pun pergi ke kamar. Arum, hei nak, Iya, Arum Ayah. dengarkan papa, Arum. Iya, Ayah. Kenapa muka kamu kayak yang lesu gitu? Kenapa? Coba jelaskan kepada papa. Nggak apa-apa, Ayah. Pasti kamu malas ya mengambil jurusan itu. Padahal papa tuh sudah mempertimbangkan, Arum, bahwa sekarang tuh zaman digital, sekarang tuh zaman modern. Itu jurusan kamu itu cocok jadi IT. Apalagi zaman sekarang serba digital. Ayah Ayah kok sudah jadi melihat papa? ke depannya. Aduh. Ya, ayah tuh ingin kamu tuh jadi lebih baik gitu, jadi orang sukses. Iya, Ayah. Oke. Di sini Arum terlihat tertekan ya. Begitu juga dia langsung masuk kamar. Oh ya, sebelumnya saya lupa menyampaikan. Jadi untuk yang tidak bermain peran, tugas kalian di sini adalah sebagai pengamat. Bisa dilihat dari alur ceritanya, bisa dilihat dari pembawaan teman-teman membacakan dialognya gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Bagian 4 itu di setting sekolah. Oke, mungkin bisa langsung aja. Kamu malas kenapa, Arum? Ya, males aja. Soalnya kan jurusan yang aku pilih nggak sesuai sama yang aku harapkan. Ya emang aduh, otak gue nge-lag banget. Nggak salah aja, nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa, Rum. Itu juga pilihan orang tua kamu. Harus gimana lagi? Iya sih. Tapi kalau nggak sesuai kan kita ngejalaninnya nggak suka, nggak enak.
Kalau kamu nggak jalan. Kalau kamu nggak nggak bisa. Kalau kamu nggak dengerin kata orang tua, nanti kamu jadi anak durhaka. Oke deh, aku bakal jalanin. Ya, walaupun sedikit terpaksa. Oke, semangat. Terus happy kiowo. Oke, Selo, terima kasih. Sama-sama, Arum. Oke, ini nggak terasa udah 1 semester berlalu, sisa siswa SMK TKJ sudah menjalani UAS dan nilai rapot sudah keluar. Di sini nilai Arum sangat hancur dan orang tua Arum memarahi Arum karena nilainya yang jelek. Oke, bisa langsung dimulai. Arum, Arum, Iya ya, ada apa? ini nilai kamu kok segini? Kok nilai kamu jelek banget, Arum? Kenapa? Coba jelaskan. Kenapa? Lagi kurang mood, Ayah. Ya Allah, Arum. Masa kurang mood? Papa itu biayain kamu tuh mahal, sekolah-sekolah supaya kamu tuh jadi orang sukses. Jadi manusia gitulah. Biayain kamu jadi manusia. jadi orang sukses pokoknya. Tenang atuh Cah. Iya, Oke, Ayah. lanjut. Maafin Arum ya. Iya deh. Kok iya deh? Aduh. Oke, di sini karena Arum sudah dimarah-marahi oleh orang tuanya, di sini juga Arum melakukan pembelaan ya karena melihat orang tua Selo yang sangat mendukung anaknya gitu, yang bersikap positif, lebih kepada mendukung. Kita langsung ke setting ruang kelas saat pembelajaran. Jadi Selo, Arum dan teman-temannya berdiskusi membicarakan nilai rapat mereka dan saling bertanya mengenai ekspresi orang tuanya terhadap nilai mereka. Oke, boleh langsung Arum. Selo, kemarin ayah kamu marahin kamu nggak waktu penerimaan rapot? Iya, marahin aku, soalnya nilai aku jelek. Oh, Perasaan yang dimarahin Arum. Gue baca bang, gue gimana? Gue jawab gimana bang? Bilang aja orang tua saya merespon positif walaupun nilai saya tidak terlalu bagus. Bagaimana dengan Arum? Oke. Ya. Orang tua saya merespon positif karena nilai saya lumayan bagus. wah enak ya. Aku kemarin dimarahin sama ayah, soalnya nilaiku jelek. Kamu mungkin belajarnya kurang giat, males-malesan saat sekolah.
Iya sih. Kemarin lagi kurang mood aja gitu. Nah, itulah kunci penyebabnya nilai kamu jelek. Makanya kalau sekolah itu yang rajin. Oke, Iya, Selo. Oke. jadi di sini Arum mendapat motivasi ya dari teman-teman yang lain juga agar Arum pindah sekolah. Jadi pada akhir dialog justru Arum memilih pindah sekolah untuk mungkin untuk menuju karir yang lebih tinggi ya, yang sesuai dengan orang tuanya. Oke, alhamdulillah dialog kita sudah selesai karena sudah berjalan cukup lama juga. Mungkin saya boleh mendengar dari pengamat terlebih dahulu bagaimana dari teknik psikodrama ini. Saya belum Ayah, kenapa? kan aku belum kasihan. Oke, karena emang dialognya cukup panjang ya, jadi sedikit dipersingkat. Kita boleh langsung ke pengamat aja, mungkin ke Tasya Patresia, boleh memberikan tanggapannya. Puspa. Izin berbicara ya, Pak. Ya, diizinkan. Tanggapan saya mengenai psikodrama yang barusan saya lihat mungkin lebih ke alur ceritanya yang tidak sesuai dengan topik awal, karena menurut saya dari dialog-dialognya pun kurang mendalami bahwa si anak ini tuh tidak ingin sekolah. Masa sekolahnya ditentukan sama orang tuanya, tapi dialognya itu tidak dapat feel-nya si anaknya ini gitu. Sama dari peran-peran yang diberikan itu juga kurang totalitas dalam melakukan perannya gitu. Dan dialognya yang diberikan dengan yang direalisasikan juga tidak sinkron gitu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih Ananda Tasya. Dari pengamat yang lain ada lagi? Saya Pak izin menjawab. Ya, silakan Nasrul. Iya. Ya, nama saya Nasrul Maddoan. Jadi dari psikodrama yang sudah ditampilkan. Iya, gimana? Itu mic-nya mati. Iya. Pak, maaf Pak, sinyal saya. Iya, tidak apa-apa, Nak. Pak. Mungkin dari yang lain terlebih dahulu. Ini karena David Salim nggak ada sinyal kayaknya. Dari Siva atau Yeni? Baik Pak, kalau dari saya mengenai psikodrama tadi, apa ya? Untuk dari sudut pandang si Selo sudah benar kalau dia memotivasi si Arum, dan orang tua Arum juga salah karena terlalu memaksakan kehendak dari si anaknya. Gitu sih Pak.
Terima kasih. Oke, terima kasih Yeni. Dari yang lain? Siva bagaimana? Ada tanggapan? Kalau menurut saya itu sudut pandang menurut saya hampir sama dengan Yeni. Dari Selo itu udah benar karena mendukung apa yang diinginkan oleh Arum, karena kan itu untuk masa depan dia juga. Jadi menurut saya Selo itu udah benar, dan buat orang tuanya Arum itu kurang bagus gitu, karena terlalu memaksakan apa yang diinginkan tanpa melihat anaknya menyukai atau tidak, kayak menyanggupi apa tidak apa yang dia inginkan, seperti itu. Oke, terima kasih Siva Bazriati. Ya, sama-sama. Atau dari pemain ada yang ingin berbicara terkait topik yang kita bicarakan pada hari ini? Cukup ya? Oke, jadi sedikit saya simpulkan. Kalau yang terlihat dari dialog ya seperti yang teman-teman bilang semuanya, memang kita sebaiknya kita sebagai orang tua tidak memaksakan kehendak kita, karena kita ingin A tapi kita memaksakan di batas luar kemampuan si anak, sehingga yang terjadi adalah menurunnya nilai seperti itu. Justru itulah hal-hal yang menghambat untuk kedepannya gitu. Oke, mungkin hanya itu saja ya. Semoga dari kita semua bisa berpikir untuk kedepannya, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, dan juga mampu merasakan apa yang dialami oleh Arum dan Selo tadi. Dan juga tentunya kita juga harus tahu gitu bertindak seperti apa yang akan dilaksanakan ketika terjadi hal-hal tersebut, dan juga mampu mempertanggungjawabkan juga. Oke, karena mungkin teknik psikodrama juga sudah selesai. Apakah ada yang ingin menyampaikan kesan pesan setelah kita mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Mungkin Ara mau ngasih kesan pesan terkait konseling kelompok pada hari ini gimana? Atau Tasya? Banyak sudah mengikuti kegiatan konseling ini. Mudah-mudahan konseling pada hari ini membawa manfaat dan syafaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau gimana lagi, ayahku maksa supaya aku masuk sini. Yang sabar ya. Hidup kadang. Ini langsung sambung aja nggak apa-apa ya? Iya, langsung sambung aja. Yang sabar ya. Jangan ketawakan. Yang sabar ya, Rum. Hidup memang. Hidup emang apa anjir, nggak udah-udah. Jadi skip aja ya udah ya. Langsung ke bagian rumah aja ya. Iya, bener banget. Skip. Ya, skip aja. Jadi ini langsung gua bacain. Anjir, gua belum pause, lupa. Oke, sekarang settingnya di rumah Arum. Jadi sepulang dari sekolah, Arum langsung menuju ke rumah. Di rumah dia diajak berbincang dengan ayahnya. Terus ayahnya juga menasihati Arum untuk menjadi seorang pekerja di bidang teknologi daripada menjadi guru. Nah, di sini Arum merasa jengkel saat perbincangan itu dilakukan. Dia juga merasa tertekan karena orang tuanya selalu menuntut dia dan dia pun pergi ke kamar.
Arum, hei nak, Iya, Arum Ayah. dengarkan papa, Arum. Iya, Ayah. Kenapa muka kamu kayak yang lesu gitu? Kenapa? Coba jelaskan kepada papa. Nggak apa-apa, Ayah. Pasti kamu malas ya mengambil jurusan itu. Padahal papa tuh sudah mempertimbangkan, Arum, bahwa sekarang tuh zaman digital, sekarang tuh zaman modern. Itu jurusan kamu itu cocok jadi IT. Apalagi zaman sekarang serba digital. Ayah Ayah kok sudah jadi melihat ke papa? depannya. Aduh. Ya, ayah tuh ingin kamu tuh jadi lebih baik gitu, jadi orang sukses. Iya, Ayah. Oke. Di sini Arum terlihat tertekan ya. Begitu juga dia langsung masuk kamar. Oh ya, sebelumnya saya lupa menyampaikan. Jadi untuk yang tidak bermain peran, tugas kalian di sini adalah sebagai pengamat. Bisa dilihat dari alur ceritanya, bisa dilihat dari pembawaan teman-teman membacakan dialognya gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Bagian 4 itu di setting sekolah. Oke, mungkin bisa langsung aja. Kamu males kenapa, Arum? Ya, males aja. Soalnya kan jurusan yang aku pilih nggak sesuai sama yang aku harapkan. Ya, emang aduh, otak gue nge-lag banget. Nggak salah aja, nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa, Rum. Itu juga pilihan orang tua kamu. Harus gimana lagi? Iya sih. Tapi kalau nggak sesuai kan kita ngejalaninnya nggak suka, nggak enak. Kalau kamu nggak jalan, kalau kamu nggak nggak bisa. Kalau kamu nggak dengerin kata orang tua, nanti kamu jadi anak durhaka. Oke deh, aku bakal jalanin. Ya, walaupun sedikit terpaksa. Oke, semangat. Terus happy kiowo. Oke, Selo. Terima kasih. Sama-sama, Arum. Oke, ini nggak terasa udah 1 semester berlalu, siswa-siswa SMK TKJ sudah menjalani UAS dan nilai rapot sudah keluar. Di sini nilai Arum sangat hancur dan orang tua Arum memarahi Arum karena nilainya yang jelek. Oke, bisa langsung dimulai.
Shelby? Arum. Arum. Iya ya, ada apa? Ini nilai kamu kok segini? Kok nilai kamu jelek banget, Arum? Kenapa? Coba jelaskan. Kenapa? Lagi kurang mood, Ayah. Ya Allah, Arum. Masa kurang mood? Papa itu biayain kamu tuh mahal, sekolah-sekolah supaya kamu tuh jadi orang sukses. Jadi manusia, gitulah. Biayain kamu jadi manusia. Jadi orang sukses pokoknya. Tenang atuh, Cai. Iya, Oke, Ayah. lanjut. Maafin Arum ya. Iya deh. Kok iya deh? Aduh. Oke, di sini karena Arum sudah dimarah-marahi oleh orang tuanya, di sini juga Arum melakukan pembelaan ya karena melihat orang tua Selo yang sangat mendukung anaknya gitu, yang bersikap positif, lebih kepada mendukung. Kita langsung ke setting ruang kelas saat pembelajaran. Jadi Selo, Arum dan teman-temannya berdiskusi membicarakan nilai rapat mereka dan saling bertanya mengenai ekspresi orang tuanya terhadap nilai mereka. Oke, boleh langsung Arum. Selo, kemarin ayah kamu marahin kamu nggak waktu penerimaan rapot? Iya, marahin aku, soalnya nilai aku jelek. Oh, Kebetulan yang dimarahin Arum. Gue baca bang, gue gimana? Gue jawab gimana bang? Nah, bilang aja orang tua saya merespon positif walaupun nilai saya tidak terlalu bagus. Bagaimana dengan Arum? Oke. Ya. Orang tua saya merespon positif karena nilai saya lumayan bagus. wah enak ya. Aku kemarin dimarahin sama ayah, soalnya nilaiku jelek. Kamu mungkin belajarnya kurang giat, males-malesan saat sekolah. Iya sih, kemarin lagi kurang mood aja gitu. Nah, itulah kunci penyebabnya nilai kamu jelek. Makanya kalau sekolah itu yang rajin. Iya, Selo. Oke. Jadi di sini Arum mendapat motivasi ya dari teman-teman yang lain juga agar Arum pindah sekolah. Jadi pada akhir dialog justru Arum memilih pindah sekolah untuk mungkin untuk menuju karir yang lebih tinggi ya, yang sesuai dengan orang tuanya. Oke, alhamdulillah dialog kita sudah selesai karena sudah berjalan cukup lama juga. Mungkin saya boleh mendengar dari pengamat terlebih dahulu bagaimana dari teknik psikodrama ini. Saya belum. Ayah, kenapa? Kan aku belum
belum kasihan. Oke, karena emang dialognya cukup panjang ya, jadi sedikit dipersingkat. Kita boleh langsung ke pengamat aja, mungkin ke Tasya Patresia, boleh memberikan tanggapannya. Izin berbicara ya, Pak. Ya, diizinkan. Tanggapan saya mengenai psikodrama yang barusan saya lihat, mungkin lebih ke alur ceritanya yang tidak sesuai dengan topik awal. Karena menurut saya dari dialog-dialognya pun kurang mendalami bahwa si anak ini tuh tidak ingin sekolah. Masa sekolahnya ditentukan sama orang tuanya, tapi dialognya itu tidak dapat feel-nya si anaknya ini gitu. Sama dari peran-peran yang diberikan itu juga kurang totalitas dalam melakukan perannya gitu. Dan dialognya yang diberikan dengan yang direalisasikan juga tidak sinkron gitu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih Ananda Tasya. Dari pengamat yang lain ada lagi? Saya Pak izin menjawab. Ya, silakan Nasrul. Ya. Ya, nama saya Nasrul Maddoan. Jadi dari psikodrama yang sudah ditampilkan. Iya, gimana? Itu mic-nya mati. Iya. Pak, maaf Pak, sinyal saya. Iya, tidak apa-apa, Nak. Pak. Mungkin dari yang lain terlebih dahulu, ini karena David Salim nggak ada sinyal kayaknya. Dari Siva atau Yeni? Baik Pak, kalau dari saya mengenai psikodrama tadi, apa ya? Untuk dari sudut pandang si Selo sudah benar kalau dia memotivasi si Arum, dan orang tua Arum juga salah karena terlalu memaksakan kehendak dari si anaknya. Gitu sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Yeni. Dari yang lain? Siva bagaimana? Ada tanggapan? Kalau menurut saya itu sudut pandang menurut saya hampir sama dengan Yeni. Dari Selo itu udah benar karena mendukung apa yang diinginkan oleh Arum, karena kan itu untuk masa depan dia juga. Jadi menurut saya Selo itu udah benar, dan buat orang tuanya Arum itu kurang bagus gitu, karena terlalu memaksakan apa yang diinginkan tanpa melihat anaknya menyukai atau tidak, kayak menyanggupi apa tidak apa yang dia inginkan, seperti itu. Oke, terima kasih Siva Bazriati. Ya, sama-sama. Atau dari pemain ada yang ingin berbicara terkait topik yang kita bicarakan pada hari ini? Cukup ya? Oke, jadi sedikit saya simpulkan. Kalau yang terlihat dari dialog ya seperti yang teman-teman bilang semuanya,
memang kita sebaiknya kita sebagai orang tua tidak memaksakan kehendak kita, karena kita ingin A, tapi kita memaksakan di batas luar kemampuan si anak, sehingga yang terjadi adalah menurunnya nilai. Seperti itu. Justru itulah hal-hal yang menghambat untuk kedepannya gitu. Oke, mungkin hanya itu saja ya. Semoga dari kita semua bisa berpikir untuk kedepannya, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, dan juga mampu merasakan apa yang dialami oleh Arum dan Selo tadi. Dan juga tentunya kita juga harus tahu gitu, bertindak seperti apa yang akan dilaksanakan ketika terjadi hal-hal tersebut, dan juga mampu mempertanggungjawabkan juga. Oke, karena mungkin teknik psikodrama juga sudah selesai. Apakah ada yang ingin menyampaikan kesan-pesan setelah kita mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Mungkin Ara mau ngasih kesan-pesan terkait konseling kelompok pada hari ini gimana? Atau Tasya? Dede mau pesan-pesan? Ya, maaf. Saya kurang menjiwai tentang membawakan peran si ayah ya. Mungkin kalau diulang bisa diperbaiki lagi. Dengarkan. Dede. Dari yang lain kesan-pesannya ada lagi nggak? Karena kita nggak mungkin ketemu lagi nih habis ini. Cukup sedih ya Pak. Pertemuan cukup kali. Kita perpisahan ini. Orang-orang Ya, Pak. dari berbagai Terima daerah. kasih. Saya minta maaf Pak. Terima kasih Haikal atas emosional yang dikeluarkannya. Saya sedikit tersentuh. Saya cukup sedih Pak. Dari macam-macam daerah ya. Ini kita. Iya Pak. Tapi saya sekolah di Jakarta. Kalau aslinya dari Garut. Nggak nanya ayah. Iya Arum, nggak apa-apa. Oke, semoga pertemuan pada hari ini sangat berkesan ya. Mungkin untuk menutup pada kegiatan hari ini boleh dipimpin doa oleh yang membuka di awal. Saya Pak yang mulai, kenapa? Ya, boleh dipimpin doa lagi untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Baik, karena telah selesai. Baik, karena psikodramanya sudah selesai, mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semoga teman-teman semua sehat. Amin. Yang banyak. Amin. Amin. Diberi yang panjang. Amin. Amin. Diberi kesehatan. Amin ya Allah. Dan diberikan jodoh yang baik. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bisa berpartisipasi hadir. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kegiatan Ania, tolong salamnya dijawab Ania. Waalaikumsalam. Oke, karena kegiatan hari ini sudah selesai, saya izin undur diri. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan konseling ini. Mudah-mudahan konseling pada hari ini membawa manfaat
dan syafaat. Amin. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.